Oke, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Hari Channel, teman-teman. Video kali ini saya ingin membahas tentang dunia per-YouTuber lagi ya, teman-teman. Pembahasan kali ini tentang YouTuber bermodalkan handphone, teman-teman. Apakah bisa dimonetisasi atau bisa berkembang channelnya? Nah, kali ini saya ditemanin sama dua teman saya nih, teman-teman. Ada abang siapa namanya, bang? Sarip dari Jakarta. Ini abang Sarip dari Jakarta. Dan satu lagi nih ya, ini ya senior saya lah, Waduh, mungkin senior. mentor nih. Ini ada Kang Eman. Iya. Eh, Pembahasannya YouTuber pemula bermodalkan handphone itu apakah bisa dimonetisasi, terus Tentu bisa. channelnya apakah bisa berkembang. Nah, kita langsung aja sharing nih sama Kang Eman nih seputar per-YouTuber. Bagaimana, Kang? Jadi pertanyaannya gimana? Ya, pertanyaannya tentang monetisasi bermodalkan handphone. Oh gitu. Nah, Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Hari. Jadi gini ya, kalau kita berbicara tentang bisa nggak dari handphone kita jadi YouTuber atau bermodalkan handphone kentang, itu jawabannya ya jelas bisa ya. Karena setelah saya lihat banyak para YouTuber yang berangkat dari channelnya itu berangkat dari handphone-handphone yang bisa dibilang biasa aja. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah ya di konten itu sendiri. Contohnya kayak Gondrong Labanan, itu apa? Gondrong Ya, Labanan. Gondrong Labanan ya kan, kayak IQ7. Banyak lah pokoknya contoh-contohnya. Itu jelas bisa. Cuman pertanyaannya adalah kontennya mau dibawa kemana kan gitu. Jadi sekarang kan mungkin teman-teman yang baru mau mengejar 4.000 jam tayang, yang mengejar 1.000 subscriber ya kan, itu pusing banget pasti kan ya. Pasti, Ya kan, pasti, pasti pusing pasti. banget kan. Cuman masalahnya bukan di situ sebenarnya, masalah pelik ya. Jadi teman-teman tuh jangan fokus di 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, itu nggak perlu sebenarnya. Memang perlu hanya untuk jadi acuan aja. Tapi fokuslah kepada konten itu sendiri, ya kan. Nah, terus kebanyakan konten sudah terpenuhi, akhirnya tercapailah sudah yang dua persyaratan tersebut. Nah, kasus-kasusnya itu banyaknya orang yang sudah mencapai itu pusing lagi. Pusingnya apa? Terus konten gue mau dibawa kemana? Jadi pusingnya tuh ya kalau kita mah kuliah ya. Wah, gimana caranya subskripsi nih kan? Selesai udah wisuda. Nah, setelah wisuda mau kemana? Kan gitu. Itu klasik sih sebenarnya. Tinggal kuncinya adalah dua sih. Yang pertama adalah kita harus tahu kita bikin YouTube mau dibawa kemana. Contoh, ada tiga kriteria kalau menurut saya pribadi ya, opini. Yang pertama adalah satu, dia mencari profit. Mencari profit itu mencari AdSense lah tentunya ya. Yang keduanya adalah orang yang hanya sekedar hobi. Jadi dia nggak melihat AdSense lah istilahnya. Nah, yang ketiga dia hobi dan juga dia menjadikan AdSense sebagai penghasilan. Nah, tinggal kita tuh posisinya ada di mana gitu loh, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kita udah tahu posisinya itu di mana, nah baru kita terapkan strategi-strategi dari CEO-nya, ya kan, dari isi kontennya kan gitu. Jadi kalau jawabannya pertanyaan yang tadi jawabannya ya tentu bisa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tetap fokusnya adalah di konten. Apalagi sekarang adalah zamannya Indonesia kan ekonomi 4.0 ya. Jadi para YouTuber itu sebenarnya sudah menjadi ekonomi kreatif sebenarnya. Iya. Sekarang ekonomi sudah maju gitu. Jadi jadikan aset YouTube itu sebagai aset digital yang akan nanti income-nya akan bertambah. Kalau saya terus terang ya mencari income kalau saya gitu. Jadi awalnya memang hobi gitu kan, hobi. Dari tahun 2006 sudah punya channel. Mungkin kalau Abang Sarip dari tahun 2000 ya, Bang. Lebih senior dari saya juga nih sebenarnya. Nah, perjalanan. Nah, contohnya kayak Atta Halilintar lah, kalau nggak salah tahun 2012. Kenapa dia bisa jadi raja dari para subscriber? Karena dia fokus di konten. Oh, fokus Fokus di konten. Jadi mereka-mereka yang maju itu fokus di konten. Kayak Atta, penontonnya pasti ada, ya kan? Orang-orang yang konten mancing, penontonnya ada. Semua konten asal kita memang konsisten di situ pasti ada peminatnya. Cuman balik lagi adalah kita ngejar 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber, tapi setelah itu kita mau dibawa kemana kontennya? Kan gitu. Tinggal konsistensi. Gitu, Bos. Menurut saya gitu ya, tapi nggak tahu kalau menurut abang yang lain nih, Bang. Gitu. Nah, ini menurut versi Kang Eman seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini saya mau tanya lagi nih sama abang
sebelah saya nih pengalaman dalam dunia per-YouTuban bagaimana Bang? Sempat dimonetisasi juga Bang ya, dulu ya. Baik ya. Ini dari rekan kita juga yang sudah dimonet perjalanan dari HP, dan kembali lagi ke saya ini perjalanan dari tahun 2000 sudah sempat dimonet, ternyata perjalanan nambah menghancurkan saya. Ya karena gitulah, kurang waspada kitanya ya, hati-hati. Banyak banget apa nih yang harus kita mengerti dari konten-konten itu, isiannya. Ya maklum lah, mungkin belum mendalami gitu kan kita ini. Iya. Masih asik-asik buat upload video gitu kan. Kurang mendalami itu isinya apa di situ. Jadi kita harus waspada. Ya sekarang saya ini baru mengawali lagi gitu ya. Ya Bang, ya. Awal lagi saya ini. Mau nggak mau ya saya harus ya asik lagi gitu kan, membuat channel di YouTube saya ini bertahap ya, mudah-mudahan nambah viewer dan subscriber gitu lah. Semuanya berjalan dengan lancar lah, tidak ada hambatan. Ya mungkin itulah perjalanan saya yang baru dasar lagi nih mengawali gitu kan. Tetap semangat saya mah. Insya Allah ya itulah yang bisa saya ucapkan untuk abang-abang kita ini ya. Silakan. Keren. Ya mungkin apa sih namanya, pengalaman itu guru terbaik ya Bang ya. Sebelumnya kan memang sudah dimonetisasi tapi ya ada kendala itu. Ya pengalaman sih. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi Kang Hari. Terus bagaimana dengan bermodalkan handphone kan? Saya mau dibawa kemana dulu? Nah kita teman-teman harus punya namanya report and run lah, punya target. Misalkan gini, setelah mencapai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, kita tinggal passion kita kemana, udah terjunin ke situ. Nah untuk kalau mencapai 2 persyaratan itu sebenarnya banyak jalan ya dengan bermodalkan handphone. Contoh ya, yang saya jalanin, yang teman-teman jalanin, itu adalah konten-konten viral. Kenapa? Banyak para konten kreator yang mencapai 2 persyaratan itu lewat konten-konten viral. Kenapa? Karena konten viral itu banyak dicari. Seperti kalau kita lihat di YouTube, keywordnya kan orang ngetik misalkan kejadian apa nih, misalkan kayak teroris atau apa gitu. Tapi kalau teroris tuh kalau nggak salah dapat pelanggaran sih. Kalau tulisan teroris terus kita dijadikan judul gitu, dapat pelanggaran peringatan. Ya contohnya yang kejadian viral apapun itulah. Contoh kalau kita kan sekarang lagi bahas Raffi Ahmad ya, yang lagi viral, lagi trending ya, bahas Raffi Ahmad terus aja nggak apa-apa. Atau bahas yang lain lah gitu. Terus materinya dari mana ini Kang misalkan? Sebenarnya kalau kita bicara materi itu banyak, dari video-video seperti dari Instagram, apa dari Facebook ya kan. Terus pertanyaannya apakah itu melanggar gitu kan? Kita ngambil video orang lain kayak gitu. Ya jelas kalau kita bilang melanggar sih sebenarnya kita ngambil video itu melanggar. Cuman ada plagiatisme. Contohnya gini, kalau kita ngambil video dari Instagram, kita tulis juga lah di situ sumbernya di mana. Nah itu kalau kita mah adabnya lah. Kita ngambil kontennya dari mana, kasih terterakan sumbernya di situ. Atau misalkan boleh lihat full videonya di linknya ini gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Iya, syukur-syukur kita bisa lebih izin juga gitu. Tapi kebanyakan sih para artis atau kejadian yang viral itu udah timbul di Google itu menjadi konsumsi publik ya. Jadi artinya ya publik pun bisa melihat dan mengolah data itu lagi gitu loh. Adalah undang-undangnya ke situ juga. Undang-undang jurnalis kalau nggak salah ya. Tolong koreksi saya kalau salah ya gitu ya. Jadi sebenarnya itu hajar terus konten viral. Nah tinggal pikirnya setelah viral terus sudah terpenuhi, nah di situ permasalahan barunya mau dibawa kemana konten kita. Di situ udah tinggal pelajarin itu. Passionnya kemana? Iya passionnya kemana? Udah jalanin ke situ. Misalnya kita olahraga ya olahraga, film atau konten umum nggak masalah. Misalnya kita masih di konten viral juga, ya jalanin. Tinggal kita cari pengemasan dan konsep yang berbeda. Contohnya pengemasan dalam narasi berbeda dengan orang lain atau dari segi gambar, framing, gitu. Itu tinggal kita ngemas ya. Kalau bisa kita usahakan beda dari yang lain. Disitulah kita punya citranya. Karena kan orang tuh melihat YouTube itu melihatnya citranya gimana nih. Kalau citranya kayaknya dia menarik, otomatis dia subscribe. Gitu bos. Tayangan awal biasanya. Iya bener. Akhirnya. Nah itu. Jadi banyak lah sebenarnya teknik-teknik dari lewat handphone itu. Contohnya handphone saya aja Samsung J5. Alhamdulillah sekarang ya 7.000 subscriber yang saat ini difokuskan dari handphone
kentang ya kan. Berarti ngeditnya pakai handphone ini juga kan? Iya, pakai handphone ini, pakai KineMaster. Wah, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya supaya biar cepat? Ya banyak juga tekniknya. Yang jelas SEO-nya harus jalan juga. SEO-nya dari judul, tag, deskripsi itu harus tepat, harus gitu. Gimana caranya? Banyak aplikasi TabBuddy atau aplikasi Keyword Tools ya kan. Itu gunain itu untuk mengoptimalisasi si tag atau si SEO ini, karena percuma kalau misalkan kita kontennya bagus, SEO-nya nggak jalan, itu ya seperti kalau kita mah apa sih jalan tapi terpincang-pincang lah gitu istilahnya ya. Tersendat, jadinya percuma gitu. Tapi jangan salah juga, kalau misalnya kontennya sudah memiliki marwah atau punya ciri khas tersendiri, contohnya kayak Ujang Bustomi. Ujang Bustomi itu kalau saya lihat dia tidak memakai SEO, tidak memakai, tapi dia punya ciri khasnya apa? Dia dari awal bikin konten, dia live streaming melawan dukun lah gitu ya, dan itu belum ada di youtuber lain. Dia yang punya sendiri, akhirnya dia kan apa sih namanya, pionir lah ya, pionir yang dia pertama gitu. Nah disitulah orang tertarik, tanpa CEO pun dia bisa jalan. Sekarang penghasilannya ya lumayan miliaran. Iya betul. Iya kan di situ langsung booming. Nah cuman kan momen itu tuh sulit didapatkan gitu loh. Kecuali kita udah punya nih apa nih konten yang memang belum ada di Indonesia atau belum pernah dibahas, dan kita satu-satunya, ya mungkin bisa tanpa SEO, tapi itu sangat sulit. Ya kalau saya saranin sih SEO tetap dijalanin lah ya. Untuk YouTuber pemula ya. Untuk YouTuber pemula, apalagi bermodalkan handphone juga kan, SEO-nya jalankan gitu bos. Oh gitu. Tuh teman-teman tuh, ini sharing aja nih sama YouTuber nih. Semoga bermanfaat. Nah, nih ini yang ditunggu-tunggu oleh para YouTuber nih, surat cinta nih teman-teman. Ini luar biasa. Biasanya setelah dimonetisasi tuh teman-teman kadang bingung tuh mau ke arah mana nih kontennya nih teman-teman. Ibaratnya kita tuh mau bawa kontennya kemana, ke arah mana, atau mau ke fashion sendiri atau konten umum bisa teman-teman. Ini nih amplop ini sangat berarti nih buat YouTuber nih. Gak ada ini nggak bisa cair ini. Aduh kalau nggak ada ini nggak ada namanya penghasilan dari YouTube nih teman-teman. Pokoknya teman-teman kuncinya tetap konsisten, fokus di konten ya. Jangan pernah down. Misalkan subscriber teman-teman berkurang ya, atau saya pernah berkurang teman-teman. Panik sekali saya. Nah teman-teman, saya juga pernah tuh berkurang subscriber saya. Saya panik, akhirnya saya sharing ke senior saya. Begini-begini dia kasih masukan. Ya alhamdulillah saya jalani, saya tetap semangat tuh, tetap istiqomah upload konten. Alhamdulillah sekarang subscriber saya 2.000 lebih. Nggak nyampe 1 bulan nambah 1.000 lebih. Terus saya juga sudah dimonetisasi teman-teman. Lagi nungguin upload nih teman-teman. Aduh, minta doanya. Minta doanya aja teman-teman. Terus terima kasih juga untuk yang sudah selalu support channel saya nih teman-teman. Sampai saat ini channel saya sudah berkembang. Terus jangan pernah bosan-bosan sharing teman-teman. Sharing sesama YouTuber itu sangat penting. Berbagi pengalaman ya. Karena kalau kita sendiri itu kayaknya sangat sulit. Jadi kita harus sharing itu bermanfaat teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe nih channelnya Hari Channel, dan nih teman saya nih MZU87 MZ2 ini Anak Betawi Sukses 05. anak Betawi Sukses 05. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba